Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kita akan menghadapi Athletic Club semifinal Europa League leg kedua nanti malam ya. Di saat bersamaan juga akan ada semifinal yang lain, Spurs lawan Bodo Glimt serta semifinal Conference League ya, Fiorentina Real Betis sama Chelsea sama Juragan. Jadi semifinal Champions League sudah selesai sehingga hasilnya adalah finalnya PSG melawan Inter Milan Italia. Cuman ya, yang gue bingung ya, yang lolos siapa gitu, yang disenggol tetap Manchester United tuh. Kemarin kan Inter Milan lolos ya, mengalahkan Barcelona. Terus yang disenggol Manchester United gitu. Banyak banget tuh postingan yang ya karena Jan Sommer pemain kipernya itu bermain sangat bagus gitu ya, melakukan 14 penyelamatan di game kemarin. Terus langsung gitu bikin narasi-narasi yang menurut gue nggak related banget gitu, nggak berhubungan banget gitu. Gue tahu sih maksudnya ya narasi-narasi itu pengen nyenggol Manchester United gitu ya, pengen nyenggol dan pengen nyinyir gitu. Jadi dibilang Inter Milan beli Jan Sommer 6 juta pon, menjual Onana 50 juta pon, Jan Sommer bawa Inter Milan ke final Champions League. Terus hubungannya dengan Onana dan Manchester United, itu pasti ngomong Manchester United lah. Apa ya? Lah kalau lu bilang lah Onana bawa Inter Milan juga ke Champions League final, bahkan Inter Milan dibeli gratis lagi, nggak perlu lo ngomong harus ada pas kalimat jualnya itu sih. Kalau lo bilang, kenapa lo nggak bilang Inter Milan hebat, beli Onana gratis dari Ajax bisa ke final Champions League, beli Sommer gratis dari Dortmund ya, Munchen ya, 6 juta pon bisa bawa Inter ke final UCL. Ya gitu aja, tapi nggak perlu ada kata-kata dijual 50 juta, itu kan lu menyinggung Manchester United tapi nggak related gitu. Nanti nih ya, siapapun yang juara Champions League, lu lihat deh, beritanya akan rame dengan menyinggol Manchester United. Trust me. Misal nih ya, Inter Milan juara, pasti akan dibilang jual Onana 50 juta ke Manchester United, beli Jan Sommer 6 juta, bisa juara Champions League. Kalau PSG yang juara, akan dibilang tuh, wah jual Ugarte 60 juta pon ke Manchester United, beli Joao Neves dari Benfica, juara Champions League. Padahal kan gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi tetap aja yang disenggol Manchester United. Itulah dia, Manchester United, klub besar ya. Kemarin ada berita mengenai klub terbesar secara valuasi nilai klub itu, Manchester United itu ada di peringkat 2. Jadi ada 5 klub, nomor satunya itu Real Madrid. Valuasinya itu, harganya itu yang mengeluarkan CNBC itu emang ini ya, stasiun media bisnis lah. Gue juga masih suka nontonin gitu karena untuk update market segala macam kan. Real Madrid itu 6,7 miliar dolar, Manchester United peringkat 2, valuasinya 6 miliar dolar. Barcelona 5,65 miliar dolar, Liverpool 5,4 miliar dolar, Manchester City 5,2 miliar dolar. Nah, lu kata Manchester United masih jadi klub terbesar secara valuasi, walaupun yang katanya di era ke-8 13 tahun gak mencapai prestasi tertinggi, sekarang peringkat 14 ya. Tapi secara valuasi menjadi klub terbesar. Lo tahu sendiri kan kenapa makanya Manchester United terus diomongin, terus disenggol. Sekarang lo bayangin kalau misalnya Manchester United mencapai prestasi tertinggi, secara valuasi akan lebih gede bukan? Harusnya sih kita bisa lebih besar, bisa punya banyak duit, bisa beli banyak pemain bagus, beli pemain bagus. Itu kan tujuannya. Jadi ya udahlah, yang kayak gitu-gitu. Ya mereka sih
mau Manchester United kayak gimana kan tetap nyenggol dapat duit, kita tetap kasih duit buat mereka, kasih makan ya. Jadi makanya yang bener-bener real fans tuh harus berpikir logis, sistematis, together, bersatu, udah gitu aja. Jangan tergembosin sama hal-hal yang kayak tadi tuh. Di semifinal ini mungkin ya Bilbao ini, ya gue juga tidak mau meremehkan sih. Mungkin mereka sudah menaikkan bendera 3/4 tiang gitu ya, atau bendera belum putih, masih bendera abu-abu gitu. Karena mereka tidak membawa 3 pemain pentingnya. Si Saset, strikernya yang di leg pertama juga nggak main. Tapi mereka juga tidak membawa The Williams bersaudara nih, Nico Williams sama Iñaki Williams. Ya, gua kalau mau lihat dari sisinya Athletic Club, ya logis juga sih. Karena Manchester United sih nggak pernah ya kalah di kompetisi Eropa lebih dari 3 gol. Amit-amit jangan sampai. Kalau di Liga kan pernah sama Liverpool di kandang nih, kita ngomong di kandang Old Trafford nih. Tapi itu kan juga dalam keadaan lagi ancur-ancur ya kan, zaman Ole plus ada kartu merahnya Pogba lagi. Tapi kalau di kompetisi Eropa main di Old Trafford sih nggak pernah kalah lebih dari 3. Menurut Bilbao mungkin itu hal yang mustahil lah. Jadi mereka mungkin lebih mau fokus ke La Liga, karena kan La Liga itu dapat spot 5 untuk ke Champions League. Toh menang Europa League, hadiahnya ke Champions League juga kan, dan hadiahnya juga nggak, menang Europa League kan nggak gede-gede banget sebenarnya. Wah, itu gue pernah bahas 50 juta euro. Mereka ini kan peringkat 4 kalau nggak salah, 1, 2, 3 itu kan Barca, Madrid, Atletico. Cuman 4-5 ini kayaknya agak sengit nih, soalnya Real Betis bersama dengan Anthony itu kayaknya semakin menggila gitu loh. Mereka takutnya agak kesusul aja mereka. Kalau peringkat 5 kan tuh biasanya harus ada satu kualifikasi dulu kan, baru ke yang babak 32 besarnya, biasanya sih begitu. Jadi mereka pengennya mungkin agak cepat-cepat lolos. Ya udah deh, kita fokus di La Liga aja deh. Ya, udah nggak usah terlalu sok-sok pengen hero banget deh mengalahkan Manchester United gitu. Ya udah, kita mungkin salahan kemarin. Ya udah, kita kasihlah Manchester United ke final gitu. Tadi malam juga ada press conference ya, di mana Ruben Amorim bersama dengan Garnacho. Dan gue agak sedikit, ya bukan sedikit, gue cukup salut juga sih lihat Garnacho kemarin di press conference. Ya dia terlihat dewasa lah, tenang dalam menjawab. Ya walaupun sih itu pasti ada briefing dulu dari tim media, pasti ya, lu jangan terpancing ya. Pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen mancing dia tuh. Terus kata-kata jawabannya harus normatif ya, pokoknya harus ada kata-kata improve, work team, ya kan? Itulah yang pasti harus di briefing. Jadi Ruben Amorim ditanyakan mengenai ketersediaan pemain. Yang pasti Matthijs de Ligt, Eden Heaven, Toby Collier itu tidak berlatih, jadi mungkin tidak akan masuk dalam squad. Ditanya bagaimana dengan permainan tandingan kemarin minggu lalu di Atletik, apa yang lo petik gitu ya. Dia bilang sih, gue cuma nonton 30 menit awal, karena setelah itu kan pasti Athletic Bilbao sulit ya, ketinggalan 2-0, 10 lawan 11. Cuman dari 30 menit itu gue udah bisa ngelihat bahwa mereka bermain dengan intensitas yang tinggi, dan pasti sih di leg kedua ini ya mereka tetap akan melakukan hal itu. Mereka justru bisa menciptakan chances ya. Kita banyak juga kehilangan bola pada saat 30 menit itu, dan mereka menciptakan masalah juga buat kita ya. Jadi gue tunjukin ke pemain apa tuh masalah lu selama 30 menit, lu bagaimana nggak bisa keluar. Terus kita banyak lost possession juga, susah untuk mendapatkan bola untuk build up. Nah, itu yang gue petik dari leg pertama. Tapi 3 pemain mereka nggak ikut nih katanya, si Saset, Inaki sama Nico. Wah, nggak masalah kata apa,
nggak akan ada jadi perbedaan karena karakteristik timnya tetap di situ gitu loh ya. Kalau bicara nggak ada pemain, ya mereka bisa mengganti. Contoh misalnya Nico Williams nggak ada, tapi si Alex Berenguer itu bisa di kiri. Dia sampai tahu loh pemain-pemain ini Bilbao. Terus Inaki nggak ada, tapi ada Alvaro Jallo dia bilang. Ya walaupun secara kualitas ya nggak beda ya saat ini katanya dia bilang. Si Inaki lebih bagus. Untuk si Saset pun Unai bisa jadi striker dia bilang. Ya, jadi dia bilang ide bermainnya Atletico tidak akan berubah, cuman beda karakteristik pemain aja gitu loh. Dan kita penting untuk mengerti permainan ini. Jadi memang ini adalah permainan yang tetap strong games, permainan yang kuat dengan identitas pemain yang kuat, dan kita harus berusaha untuk menangkan pertandingan ini. Ditanyakan mengenai komennya Arsene Wenger kemarin yang gue bahas juga, bahwa Manchester United tuh nggak pantas ke Champions League kalau dia ke final Europa League atau menang gitu kan. Ya Ruben Amorim cuma bilang, yang bikin aturan bukan gue min, itu kan aturannya udah ada. Lo juara Europa League, lo ke Champions League. Ya kalau lo mau ngubah aturan itu ya terserah gitu loh, ya kan. Cuman kan ada aturan menang Europa League jadi Champions menuju bisa main di Champions League, ya kita kejar itu. Ya kan, kita kan cuma ngikutin aturan. Bukan kita yang bikin aturan. Jadi dia bilang gue nggak akan mikirin kayak gitu-gitulah. Nah, ini pertanyaan yang udah pasti akan ditanyakan mengenai Bruno Fernandes. Ruben Amorim sih sedikit diplomatis dan mungkin agak menyentil juga ya ke manajemen gitu. Dia bilang bahwa kalau bicara 5 tahun terakhir ya Bruno Fernandes adalah top player ya. Pemain-pemain yang penting ya, itu kita akan pasti keep ya. Kita mau mereka akan stay di sini ya. Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, banyaklah pemain yang lain. Kita akan selalu menjaga pemain-pemain terbaik kita ya. Dan Bruno Fernandes adalah salah satu top player ya di dunia saat ini. Jadi keputusan ide itu nggak berubah. Kita mau Bruno di sini. Gitu. Nah, ini mungkin juga suatu inputan atau sentilan juga ya buat manajemen gitu ya. Lo jangan pengen mikirin duit. Terus Arab Saudi ngasih 120 juta lo terima-terima aja nih gitu ya. Gua melalui press conference ini bersuara dikit deh. Ya, kalau gua maunya Bruno tetap di sini. Ya, cuman kan semuanya itu adalah kembali ke Bruno Fernandes. Ya pasti Bruno Fernandes sama Amorim ada ngobrol-ngobrol lah. Kalau Andre Garnacho ditanyain mengenai ya lo nih kalau cetak gol bisa nih lo mengalahkan rekornya Cristiano Ronaldo katanya. 21 gol ya. Mengalahkan rekornya Cristiano Ronaldo gol dan assist di bawah umur 21 tahun ya. Dia bilang enggak lah, Cristiano Ronaldo itu kan beda level dan beda permainan pada saat itu. Yang pasti gue hanya pengen membantu tim untuk menang. Gue gak fokus di angka-angka, enggak lah. Gue cuma pengen membantu tim untuk menang. Dan gue kan sama Cristiano beda karakter, beda karakter pemain lah. Terus ditanya mengenai miss chances. Ternyata dia ini sadar bahwa dia sering miss chances. Oh iya, gue miss chances. Tapi gue juga berlatih keras kok sama Rasmus Højlund dan striker lain. Dia bawa nama orang. Dia yang sering miss, dia bawa nama orang. Gue sama Rasmus tapi latihan kok. Ini ibaratnya kalau waktu lo sekolah gitu ya. Misalkan lo ketahuan gitu nggak buat PR itu, lo nggak buat PR ya. Iya bu, saya nggak buat PR bu, tapi dia juga nggak buat PR bu. Kayak gitu loh, ngebawa nama orang gitu, lo yang ditanya. Jadi dia bilang kita
dia mengakui bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membantu tim, ya, untuk membantu tim. Ya, di antara kita sih saling membantu, ya, saling we help each other, dia bilang, ya. Ya walaupun kadang-kadang suka susah dan sulit di setiap permainan, tapi kita selalu berusaha untuk mencetak gol. Kalau buat nanti malam sih, ya gue tidak meremehkan Athletic Bilbao, ya. Pasti mereka akan tetap bermain keras, intensitas tinggi. Ya mainkanlah tim-tim utama, nggak apa-apa lah. Tim utama lo mainin aja biar makin padu, ya. Jadi ibaratnya ini udah pemanasan sebelum final. Bayangan timnya seperti ini. Jadi kiper Andre Onana kembali, backnya Lenioro, Maguire dan Lindelof, ya. Ini gue agak khawatir sih Lindelof sih. Kemudian untuk di tengahnya, nah kemarin sih tadi ya Mazraoui itu ada di latihan. Cuman kayaknya Mazraoui ini menjelang-jelang akhir kompetisi ini udah mulai mau tumbang nih kayaknya nih. Udah naga-naganya kayaknya kelihatannya udah mulai agak-agak mulai mau tumbang, capek dia. Ya udah pasang aja wingback kanannya Patrick Dorgu, biar di wingback kirinya si Luke Shaw. Nah, gue pengen lihat Luke Shaw sebagai wingback kiri. Kita kan rindu juga nih, pengen lihat nih crossingnya dia nih. Karena kalau jadi back tengah kiri kayaknya dia agak-agak sedikit linglung gitu. Tengahnya Ugarte dan Casemiro, biar depannya Bruno Fernandes, Garnacho sama Højlund. Jadi Ahmad diistirahatkan dulu, Mason Mount istirahatkan dulu gitu ya. Bermainlah dengan squad seperti ini. Jangan sampai kita kehilangan bola. Setidaknya kita bisa keep ball possession dulu nih. Colong 1 gol di depan itu lebih bagus, ya. Jadi gue yakin Athletic Bilbao nggak akan berubah, tetap intensitasnya tinggi. Jangan sampai kita kepancing emosi, ya, terus ada yang kena kartu merah, harus calm down, ya, bermainlah dengan formasi, dengan bagaimana kita harus mengatur ritme, jangan sampai ada kesalahan, kita yang ngatur ritme permainan, ya, jadi kita yang harus ball possession dulu nih, keep holding dulu nih bola. Ya bola-bola direct yang kayak kemarin tuh harusnya sih ada ya, kalau bisa kita cetak gol duluan gitu. Untuk skor sih 1-0 lah, ya kan, biar kasih kemenangan gitu kan, biar lega juga ke finalnya, jadinya melenggangnya dengan gagah gitu. Tergantung nanti siapa aja lawannya nih, calon lawannya, Spurs atau Bodo Glimt. Semua sih udah pada menjagokan Spurs, ya. Bahkan ada yang bilang Spurs lah juaranya di final ngalahin MU, ya. Ya gue bukannya pengen supaya Bodo Glimt masuk final terus lebih mudah, enggak juga. Justru ini yang berbahaya. Cuman kalau terlalu mengglorifikasi Tottenham sih agak aneh gitu, tanpa melihat Bodo Glimt. Gue 3 kali lihat Bodo Glimt ya. Ya lawan Manchester United, lawan Lazio leg kedua, lawan Tottenham kemarin. Dimana mereka bermain sangat kompak, teamworknya bagus, passing-passingnya tuh akurasinya bagus. Mereka bisa colong gol di kandang Lazio, di kandang Spurs, di kandang mereka sendiri mereka nggak pernah kalah. Mereka selalu bisa membalikan keadaan waktu lawan Twente, lawan Olympiakos. Nah jadi ya berbahaya juga. Oke, jadi kita tunggu aja untuk pertandingan nanti. Yang pasti gue pengen penasaran sih tifonya kali ini apa nih ya. Jangan sampai kayak Arsenal gitu, spray gambar meriam dipajang. Penasaran gue pengen tifonya kali ini apa. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.